Selamat pagi, senang berjumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu dalam episode Suara Tuhan. Saudara, dalam menjalani kehidupan, kita ingin mendengar suara Tuhan. Karena kita percaya tuntunan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita ya dalam membuat keputusan. Di tengah situasi kita yang kita alami ya, kondisi yang di dalam diri kita, atau potensi masalah di depan kita ingin Tuhan berbicara apa yang harus kita katakan atau apa yang harus kita lakukan. Nah, ini menjadi masalah besar karena istilah suara Tuhan itu punya banyak pengertian dan kita tidak selalu sepakat ya. Kita tidak selalu sepakat apa itu yang kita maksud dengan suara Tuhan. Karena suara itu punya pengertian. Pertama ya bunyi ya, apa yang kita dengar di telinga kita, atau perhatian kita menyimak apa yang dikatakan. Belum lagi soal bahasa ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Tuhan pakai bahasa apa berbicara kepada kita. Kemudian kata-kata, ada nama, istilah-istilah yang mungkin kita tidak kenal ya. Baru kemudian makna dalam konteks kehidupan kita itu apa yang dimaksud dengan suara Tuhan itu. Jadi kita suka terobsesi ya dengan mencari kecakapan, kepintaran, atau kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Kita barangkali mencoba bermeditasi ya. Kita belajar barangkali berbahasa lidah supaya bahasanya kita pahami. Atau ada yang kita lakukan dengan mempelajari isi Alkitab, kita bedah itu dengan segala macam ilmu. Kita berteologia, bahkan tidak jarang kita berdiskusi atau berdebat untuk menemukan suara Tuhan. Kadang-kadang saya tercengang juga ya, kagum, heran ya mendengar ada orang yang mengatakan, dia melaporkan, oh saya mendengar suara Tuhan berbicara pada saya, membawa pesan bagi kita semua. Memang ada yang isi pesannya itu menenangkan kita ya di jemaat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Macam-macam. Ada juga bahkan ya yang katanya Tuhan menyuruh jemaat memilih capres atau caleg tertentu. Wah, ini hebat sekali ya. Dan saya pikir orang ini sakti sekali bisa mendengar suara Tuhan. Sebenarnya menurut saya selama ini Tuhan juga terus bersuara, terus berfirman ya. Karena dunia ini diciptakan oleh firman Allah. Manusia hidup oleh perkataan firman Allah yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Jadi, tanpa firman Allah, tanpa firman Tuhan yang menopang semua ini, kita semua sudah tidak ada, sudah punah, atau bahkan sudah kiamat. Ya, mungkin yang kita perlukan adalah apa kehendak Tuhan khusus untuk kita. Nah, itu juga kita sudah tahu sebetulnya ya, kehendak Tuhan itu, pesan Tuhan itu sudah sangat jelas. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya. Dan kita harus saling mengasihi. Itu kehendak Tuhan. Seperti kata Yesus misalnya ya, ada banyak ya dalam misalnya Yohanes 13 ayat 12, dia mengatakan begini. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Seperti itu ya, sudah berkali-kali Tuhan mengatakan firman ini. Jadi, yang kita perlu sebetulnya pertolongan Tuhan apa ya? Bagaimana kita mengasihi. Jadi dalam satu situasi kita, kondisi kita, ada prediksi kita apa akan terjadi yang kita takut ya. Kita ingin tahu Tuhan dalam situasi seperti ini bagaimana cara kita mencerminkan kasih Tuhan bagi sesama kita, bagi Tuhan dan sesama kita ya. Nah, mungkin itu maksud kita. Jadi kita itu ingin bagaimana bicara dengan Tuhan. Nah, di sini kita butuh pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hati kita ya, untuk menolong kita mengekspresikan kasih Allah kepada sesama kita dalam situasi yang beragam ini. Nah, ini pertolongan Roh Kudus ini beragam, sangat kaya.
tidak sama satu orang pada satu yang orang lain ya. Karena roh yang satu itu menganugerahi beragam berkat bagi sesama kita, masing-masing kita, untuk kita ekspresikan, ya kita katakan pada sesama kita dalam situasi tertentu. Oke, kalau begitu, bagaimana cara kita berbicara dengan Roh Kudus? Nah, caranya Rasul Paulus mengajarkan misalnya dalam Efesus 5 ya, Efesus 5 ayat 18b sampai ayat 19 bunyinya demikian. Ini terjemahan literalnya begini. Sebaliknya hendaknya kamu dipenuhi roh dengan roh. Dengan berkata-kata pada diri kamu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dan bermazmur dalam hatimu kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus rajin bernyanyi dalam hati kita untuk berbicara kepada Roh Kudus. Nyanyian rohani gereja itu sangat kaya, ya sangat beragam, dan itu akan menolong kita mengetahui nasihat Roh Kudus dalam situasi spesifik kita. Nah, asik ya. Selamat mendengar suara Tuhan, selamat bernyanyi bersama Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati. Selamat pagi.